Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Nur Anandita dari kelas 2 TI 04, yaitu kelas karyawan. Jadi di pertemuan ini saya akan menyimpulkan materi metode numerik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Lanjut saja. Slide selanjutnya itu ada pengenalan metode numerik. Nah, apa sih metode numerik itu? Metode numerik itu merupakan sebuah teknik penyelesaian pada permasalahan yang telah dirumuskan ataupun disusun, di mana penyusunannya itu ditulis secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatik seperti kurang, tambah, bagi, dan kali. Metode ini itu pada umumnya dipakai karena banyaknya permasalahan matematis yang sulit dipecahkan menggunakan metode analitik. Meskipun masalah tersebut dapat dipecahkan secara analitik, proses penyelesaian masalah tersebut ini sangat-sangat rumit dan menghabiskan banyak waktu sehingga menjadi tidak efisien. Nah, keuntungan di dalam penggunaan metode numerik itu ada yang pertama itu solusi persoalannya selalu dapat diperoleh. Lalu yang kedua, jika menggunakan bantuan komputer, perhitungan matematika dapat dilakukan secara cepat dan memperoleh hasil yang sedekat mungkin dengan nilai aslinya. Yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Adapun kerugian dari penggunaan metode numerik itu nilai yang diperoleh berupa pendekatan ataupun hampiran. Yang kedua, jika tidak menggunakan bantuan komputer, proses perhitungan akan memakan banyak sekali waktu dan berulang-ulang. Selanjutnya ada model matematika. Nah, banyaknya permasalahan dunia kehidupan dimodelkan ke dalam persamaan matematika yang berupa persamaan linear, non-linear maupun sebagainya sesuai dengan persoalan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Model matematika muncul di dalam beberapa bidang disiplin ilmu pengetahuan seperti bidang fisika, kimia, ekonomi maupun pada permasalahan rekayasa atau engineering seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan lain sebagainya. Contohnya, bentuk permasalahan di dunia nyata, fenomena yang terlihat ketika saat orang berada di dalam mobil yang bergerak cepat, lalu kemudian direm secara tiba-tiba, maka orang tersebut akan secara otomatis terdorong ke depan. Kenapa? Karena hal ini tuh disebabkan pada awalnya mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya adalah 0, lalu tubuh sudah beradaptasi nih dengan keadaan tersebut. Nah, tiba-tiba mobil itu tuh mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga tubuh orang itu tuh tidak siap. Lalu orang tersebut terdorong ke depan karena ingin mempertahankan geraknya ke depan. Lalu ada di sini hukum Newton 1, yaitu benda tersebut selamanya akan diam ataupun bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, di sini ada gambar mobil semula diam, yang semulanya diam, lalu mobil ini tiba-tiba bergerak. Nah, gambar ini tuh merupakan permodelan matematika dalam hukum Newton. Model matematika dari permasalahan dunia nyata tersebut itu dituliskan ke persamaan sigma F sama dengan 0, lalu F adalah gaya, dan sigma F adalah total gaya yang ada. Persamaan di atas ini tuh menjelaskan bahwa suatu benda yang sedang diam akan tetap diam sampai ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, persamaan ini tuh termasuk ke dalam metode analitik. Metode analitik karena permasalahan tersebut tidak rumit, singkat, dan memiliki solusi yang pasti. Lalu perbandingan antara metode analitik dan metode numerik. Metode analitik itu memiliki solusi yang sejati, di mana solusi ini tuh memiliki hasil yang pasti dan tanpa error.
Sebaliknya, di dalam metode numerik hanya memperoleh solusi yang mendekati nilai sejati, sehingga solusi numerik ini dinamakan juga sebagai solusi pendekatan atau solusi hampiran. Solusi ini bisa dibuat seteliti mungkin. Solusi hampiran atau pendekatan ini tuh jelas bukan solusi sejati, sehingga terdapat perbedaan di antara keduanya. Lalu yang kedua ini ada metode analitik, yang dimana hanya menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Sedangkan metode numerik ini menggunakan metode operasi hitung. Lalu ada prinsip-prinsip dan penggunaan metode numerik. Nah, yang pertama itu digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan. Yang kedua, metode numerik disebut juga dengan solusi pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Yang ketiga, pendekatannya merupakan analisis yang matematis. Yang keempat, metode numerik terdiri dari beberapa algoritma yang dapat dihitung secara mudah dan cepat. Lalu yang terakhir, karena berasal dari algoritma hampiran, maka metode numerik ini itu akan memakai pengulangan atau iterasi. Selanjutnya ada tahapan-tahapan menyelesaikan menggunakan metode numerik. Pertama, pendefinisian masalah, ada pemodelan. Yang ketiga ada penyederhanaan model. Yang keempat formulasi numerik. Yang kelima pemrograman. Yang keenam operasional. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu yang kedua ini ada peranan komputer di dalam metode numerik. Yang pertama itu ada komputer. Yang kedua itu ada peranan komputer dalam metode numerik. Yang ketiga ada aproksimasi, yaitu pendekatan ataupun hampiran. Yang terakhir ada teori kesalahan ataupun galat, atau yang di masyarakat itu familiar dengan error. Selanjutnya ada aproksimasi dan teori kesalahan. Pertama ada hampiran atau disebut juga aproksimasi. Di dalam metode numerik ini, solusi yang kita peroleh hanyalah solusi yang menghampiri atau mendekati nilai sejatinya saja atau nilai asli. Sehingga solusi numerik ini itu sering juga disebut sebagai solusi hampiran atau approximation, itu solusi pendekatan. Akan tapi, solusi hampiran dapat kita buat sedetail mungkin yang kita inginkan. Solusi hampiran jelas berbeda atau tidak tepat sama dengan solusi sejati. Sehingga di antara kedua solusi tersebut terdapat selisih. Nah, selisih inilah yang dikenal dengan sebutan galat ataupun error. Yang kedua ini ada galat atau teori kesalahan ataupun error. Di saat menggunakan perhitungan dengan metode numerik, sangatlah penting untuk menganalisis galatnya. Kedekatan antara solusi sejati dan solusi hampiran dapat ditunjukkan dengan analisis galat. Apabila nilai galat semakin kecil, maka solusi numerik yang didapatkan menghasilkan nilai yang lebih teliti. Di dalam analisis galat terdapat dua hal yang patut dipahami, yaitu bagaimana kita menghitung galat dan bagaimana galat itu tuh bisa timbul. Contoh di sini ada seorang yang menghitung panjang dua buah benda, yaitu pensil dan benang. Panjang pensil yang diukur orang tersebut adalah 8 cm. Padahal panjang pensil itu tuh sebenarnya 10 cm, sehingga galatnya itu tinggal kita kurang aja. Panjang sebenarnya itu kan 10. Nah, yang diukur itu adalah 8. Jadi 10 dikurang 8 adalah 2 cm. Jadi galatnya ini tuh di sini adalah 2 cm. Sama seperti panjang benang yang diukur adalah 98 cm. Sementara panjang benang sesungguhnya itu adalah 100 cm. Sehingga galatnya itu 100 dikurang 98. Jadi sama dengan 2 cm. Apabila tidak ada informasi yang diketahui oleh orang tersebut mengenai panjang sesungguhnya dari kedua benda itu, maka
orang tersebut mungkin akan menganggap bahwa kedua galat tersebut adalah sama saja. Oleh karena itu, guna mengatasi interpretasi pada nilai galat ini, maka penormalan galat terhadap nilai asli harus dilakukan. Pemikiran hal tersebutlah yang menciptakan yang disebut dengan galat relatif. Nah, galat relatif ini bisa didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi ini adalah definisi dari galat relatif. Nah, oke. Selanjutnya itu ada penyelesaian persamaan linier simultan. Persamaan linier simultan itu apa sih? Jadi persamaan linier simultan itu adalah suatu bentuk persamaan-persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Bentuk persamaan linier simultan ini adalah dengan M persamaan dan N variabel bebas. Jadi sini ada contoh dari linier simultan dengan persamaan M dan N. Yang ini adalah contoh. Lalu ada A, I kecil dan J kecil. Untuk I adalah 1 sampai dengan M dan J sama dengan 1 sampai dengan N adalah koefisien atau persamaan simultan. Lalu ada X, I kecil. Untuk I adalah sama dengan 1 sampai dengan N adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Selanjutnya, penyelesaian persamaan linier simultan itu adalah penentuan nilai X, I kecil untuk semua I sama dengan 1 sampai dengan N yang memenuhi semua persamaan yang diberikan. Lalu di sini ada A, X sama dengan B. Lalu ada matriks A sama dengan matriks koefisien atau Jacobian. Lalu vektor X atau vektor variabel. Lalu yang terakhir ada vektor B, yaitu dimana vektor konstanta. Persamaan linier simultan atau sistem persamaan linier mempunyai kemungkinan solusi, yaitu tidak punya solusi sama sekali. Yang kedua, tepat satu solusi. Yang terakhir, banyak solusi yang didapat. Selanjutnya ada matriks inverse. Jadi kami mendefinisikan inverse pada matriks persegi M adalah matriks dengan ukuran yang sama. M pangkat min 1 seperti M dikali M pangkat min 1 sama dengan M pangkat min 1 dikali M sama dengan 1. Jika dimensi matriksnya tinggi, solusi analitik untuk inversi matriks akan menjadi rumit. Sebabnya, kita diperlukan cara yang lain, yang lebih efisien untuk mendapatkan inverse matriks tersebut. Nah, di sini ada contohnya nih. Sebagai contoh, kita gunakan matriks 4x4 untuk ilustrasi. Jika kita punya M sama dengan ini ada M1,1 sampai M4,4. Jadi sini kita ada matriks 4x4 dan kebalikan dari M adalah X. Jadi di sini kita tulis matriks X1,1 sampai X4,4. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan nih dari kedua matriks ini jadi M dikali X. Jadi keduanya ini kita taruh. Yang ini kita taruh sini. Lalu yang ini kita taruh sini. Lalu matriks X ini dan matriks X ini kita akan kalikan dan mendapatkan hasil matriks yang di sini atau disebut juga dengan matriks identitas. Selanjutnya kita akan menulis ulang nih persamaan tadi menjadi 4 persamaan. Jadi di sini kita akan menulis ulang matriks awal tadi yang ini. Ke dalam sini.
Nah, X1,1, X2 yang ini tuh kita dapat dari mana sih? Nah, ini tuh kita dapat dari slide sebelumnya yang ini. Hasil dari X ini. Cuma bedanya ini kita tulis itu per baris ya. Kita tulis per baris seperti ini. Jadi menjadi 4 kategori yang kita pisahkan ke dalam sini. Begitupun dengan hasil yang ini, yang kita dapatkan ini tuh dari hasil yang tadi kita dapatkan dari matriks identitas ini. Begitu. Selanjutnya, oleh karena itu, jika kita menyelesaikan keempat sistem persamaan di atas, kita akan mendapatkan inverse matriksnya. Kita dapat menggunakan metode apapun yang telah kita perkenalkan sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan ini, seperti eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU. Di sini kami hanya menunjukkan contoh inverse matriks menggunakan metode Gauss-Jordan. Perlu diingat, dalam metode Gauss-Jordan kita mengubah masalah kita dari contoh matriks ini ya, teman-teman, ke dalam matriks ini. Selanjutnya kita mendapatkan solusinya. Jadi intinya itu kami melakukan konversi dari matriks ini ke dalam matriks ini. Lalu kita menggeneralisasikannya nih. Yang perlu kita lakukan itu hanyalah mengkonversi. Nah, lalu sini ada contoh dari matriksnya. Dari M1,1 sampai M4,4, dan di sini pun ada matriks identitasnya ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Lalu matriksnya itu adalah matriks ini yang kita dapatkan. Oke? Jadi kesimpulannya itu adalah kebalikan dari M yang kami sedang cari. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan ataupun penyebutan maupun penjelasan yang kurang, itu datangnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.